Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Semua terjadi tentu karena kasih Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita. Kita jumpa lagi dalam renungan harian. Saat ini kita berada di hari Sabtu tanggal 12 Juni tahun 2021. Firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Namun sebelumnya marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami berbahagia karena Engkau selalu mengasihi dan memelihara kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Berikan hikmat-Mu agar firman yang kami baca dan renungkan boleh mengambil bagian dalam hidup kami. Kami sadar kami penuh dengan keterbatasan, karena itu ampuni dosa dan salah kami. Tuhan, bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai 23. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tenggangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tenggangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Kata Yonatan, "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, 'Berhentilah sampai kami datang padamu,' maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, 'Naiklah kemari,' maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita." Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkata orang Filistin itu, "Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lobang-lobang tempat mereka bersembunyi." Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, "Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan di padang
dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, "Periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita." Mereka memeriksa barisan dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahia, "Bawalah baju efod kemari." Karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin. Sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, "Biarlah." Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu, dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka, mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Demikian firman-Nya. Terpujilah Kristus. Amin. Tema kita, saudara-saudara sahabat-sahabat Kristus, ketika Tuhan di pihak kita. Ya kesisolaki puang. Sahabat-sahabat Kristus yang kekasih, pernahkah saudara tertekan, merasa dikepung oleh musuh, dan sedang menghadapi masalah yang berat? Saudara merasa terintimidasi oleh rumitnya masalah, beratnya tekanan hidup. Beranikah saudara keluar dan bertindak dengan mengeluarkan kemampuan terbaik untuk keluar dari tekanan itu? Sahabat-sahabat Kristus, kisah kepahlawanan Yonatan adalah sebuah kisah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Tertekan di Geba Benyamin karena kepungan musuh, membuat Yonatan keluar bersama dengan bujang pembawa senjatanya. Ia keluar diam-diam sebagai bentuk kesadaran diri bahwa ia tidak punya otoritas untuk memimpin orang Israel ke medan pertempuran dalam jumlah yang besar. Yonatan bertindak dengan keyakinan tidak ada yang sulit bagi Tuhan jika ia bertindak, bukan pada banyak atau sedikitnya orang. Saudara, Yonatan bertindak tidak menurut kemauannya, tapi seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dan tunjukkan kepadanya. Tuhan bertindak, ia turun tangan menolong Yonatan dalam peperangan itu. 1 orang, 20 orang dikalahkan, hingga huru-hara terjadi di perkemahan orang Filistin. Sahabat-sahabat Kristus, tidak ada tempat, ruang, dan waktu tanpa tekanan, intimidasi, dan beban hidup. Bertindak dengan iman diperlukan untuk menghadapi dan keluar dari tekanan-tekanan seperti itu. Sahabat Kristus, betapa pentingnya bagi kita percaya akan otoritas dan kemahakuasaan Tuhan, bahwa Ia bertindak dalam diri siapapun. Boleh saja kita sendirian, tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi jika Tuhan bertindak, tidak ada yang bisa menghalanginya. Dalam Roma 8 ayat 31, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ketika Tuhan ada di pihak kita, maka kita akan mengalami kemenangan. Karena
Dia akan bersama dengan kita. Dia akan bertindak dengan caranya, sehingga kita boleh merasakan kuasanya dan kemenangan daripadanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari satu dalam doa. Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau tidak membiarkan kami sendiri menghadapi setiap tekanan, menghadapi musuh-musuh yang akan menghancurkan kami. Engkau selalu di pihak kami, dan kami bersyukur bahwa Engkau sangat baik. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu yang begitu dalam dan indah. Berkati kami semua Tuhan. Engkau lihat kami. Biarlah Tuhan menopang kami. Menopang untuk setiap perjalanan hidup yang kami alami, yang di dalamnya ada suka dan duka. Menopang untuk setiap tantangan yang kami rasakan, bahwa Tuhan akan setia memberi kemampuan untuk melewati setiap tantangan. Karena itu setiap saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkanlah mereka Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Engkau memulihkan mereka. Yang berduka hiburkan dan hiburkan. Yang mengalami masalah dengan banyak persoalan-persoalan yang sungguh memilukan hati, membuat tidak berdaya, Tuhan berikanlah semangat. Yakinkan bahwa janji-Mu akan selalu Engkau buktikan. Sertailah kami selalu Bapa. Demikian untuk anak-anak kami yang telah menghadapi semester. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Yang masih menghadapi semester juga Tuhan tetap memberkati dan memberi kepandaian, agar semester mereka dapat selesaikan dengan baik. Yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang lebih tinggi juga Tuhan berkati, agar mereka meraih apa yang mereka harapkan. Segala cara Engkau akan lakukan dan meyakinkan mereka bahwa mereka akan menempuh pendidikan dengan indah. Pertumbuhan anak-anak kami secara fisik, juga iman kami serahkan dalam kasih Tuhan. Biar mereka selalu bertumbuh dengan fisik yang sehat, iman yang kuat dalam Kristus, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai rupa-rupa ajaran di dunia ini. Berkati semua orang tua yang membesarkan dan mendampingi anak-anak. Kuatkan mereka. Berkati para orang tua kami, Bapak Ibu lansia. Sayangi, cintai. Yakinkan bahwa masa tua mereka akan terus beria-ria dalam Kristus. Berkati juga Tuhan usaha pekerjaan jemaat-Mu. Berkati juga Bapa untuk setiap pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu, para majelis pengurus OIG, unit kerja yang ada. Biar kami semua mengerjakan pelayanan ini dengan sukacita. Nama Tuhan dimuliakan. Berkati bangsa dan negara kami. Berikan hikmat untuk pemerintah kami, sehingga selalu memerintah dengan bijaksana. Karena kuasa yang Tuhan berikan adalah kuasa untuk menyatakan kebenaran keadilan-Mu. Dan di mana kami berada, kami percaya di situ Tuhan juga memakai pemerintah kami untuk menciptakan ketentraman dan keadilan. Bapa, tolonglah kami semua agar kami melewati hari ini dengan tenang. Damai sejahtera menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami. Dengarkan kami yang berseru. Semua doa kami bawa dalam satu nama. Yesus Tuhan Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat Kristus yang boleh mendengarkan renungan ini. Biar firman ini mengambil bagian dalam hidup kita. Teruslah semangat menjalani hidup ini, mengakhiri akhir pekan ini dengan sukacita, dan mempersiapkan diri untuk terus memuliakan Tuhan di hari Minggu yang Tuhan kuduskan untuk kita. Terima kasih. Semoga kita selalu memiliki semangat dan juga hidup sehat dalam kemurahan dan cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.